Matius pasal yang ke-6, ayat yang 16 sampai 18. Sebenarnya ini adalah satu koreksi dari Tuhan, dari Yesus buat kita yang sudah pernah atau sudah dibahas dalam beberapa minggu terakhir ini. Tetapi saya memilih untuk menambahkan dengan satu panggilan. Berpuasa merupakan satu panggilan yang mendesak di masa kini. Jadi Matius pasal 6 akan saya bahas, tetapi saya akan sungguh mengajak kita untuk merenungkan dan menggumulkan kehidupan tanggung jawab kita untuk berpuasa. Mungkin tidak terlalu menyenangkan, tetapi firman Tuhan sebagai kebenaran, bukan dibagikan untuk menyenangkan hati kita. Firman Tuhan sebagai kebenaran dibagikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak menyukai, tetapi kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan, kita wajib untuk menaatinya. Saudara yang terkasih, dalam sejarah Yahudi sebenarnya ada banyak bentuk kesalehan. Nah, dalam Matius pasal ke-6 ini dibahas 3 bentuk. Yang pertama beberapa minggu lalu bentuknya adalah sedekah, di mana kita atau orang-orang memberi sedekah tetapi untuk pamer, dan Yesus mengoreksi, Yesus menegurnya. Yang kedua adalah berdoa. Orang-orang suka untuk mengangkat tangannya dan berseru kepada Tuhan di tempat umum. Tujuannya bukan murni untuk berdoa, tetapi agar orang-orang melihat bahwa wah, ini orang-orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Padahal bukan. Yang dia inginkan adalah orang mengagumi dia, karena wah, dia orang yang berdoa. Dan itu adalah kebiasaan pada waktu Yesus hidup. Ya, saya juga mesti wanti-wanti, saya tidak tahu sempat dibahas atau enggak. Hati-hati kalau kita ketika makan di tempat umum, kita berdoa bukan karena kita bersyukur untuk makanan yang ada. Tapi secara rohani sebenarnya keliru kalau kita mengatakan kita berdoa untuk menjadi kesaksian agar orang-orang melihat. Wah, saya katakan hati-hati. Ketika kita menyampaikan bentuk seperti itu, sebenarnya kita mesti uji. Kita sedang bersyukur untuk makanan ini yang Tuhan berikan untuk kita nikmati di tempat umum, dan kita berdoa mensyukurinya, atau kita berdoa bersyukur untuk orang-orang lihat dan kemudian kita berharap itu menjadi kesaksian. Saudara, hati-hati. Ya, ini bentuk kedua, tetapi saya tidak membahas hal ini. Yang ketiga adalah berpuasa yang akan kita bahas pada pagi ini. Ya, berpuasa yang mungkin tidak populer buat kita. Kita menganggap itu adalah saudara-saudara muslim kita punya kebiasaan. Sekali sebulan atau 1 bulan dalam 1 tahun mereka menyediakan waktu untuk berpuasa. Atau mungkin ada di dalam tradisi saudara-saudara kita yang Katolik juga ada masa-masa untuk berpuasa, khususnya pada masa menjelang Jumat Agung. Ya, buat kita berlatar belakang gereja Protestan ada disuarakan. Tetapi berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh memahami bahwa berpuasa juga adalah panggilan, adalah satu tanggung jawab, adalah satu seruan dari Tuhan yang perlu untuk kita gumulkan dan kita lakukan. Bukan hanya beribadah datang hari Minggu, bukan hanya berdoa ketika kita ada pergumulan-pergumulan, bukan hanya mungkin membaca Alkitab, tetapi Alkitab banyak sekali memberikan contoh-contoh dan panggilan-panggilan untuk berpuasa yang mungkin kita nggak terlalu menggumulkan, yang mungkin kita jarang lakukan. Atau ketika gereja kita memanggil untuk kita berpuasa, mengajak untuk kita berpuasa, kita memilih untuk nggak usah lah. Atau mungkin kita melupakannya. Atau kalau kita sedang ada pergumulan baru kita mau melakukannya. Saudara yang terkasih, dari ketiga bentuk kesalehan yang ada di dalam Matius pasal ke-6, berpuasa adalah yang kurang kita tekuni. Dan berpuasa adalah kurang kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita buka Matius pasal ke-6 ayat 16 sampai 18. Ayat-ayat yang saya ajak untuk kita baca itu saya cantumkan. Tapi saya senang sekali kalau setiap kita membuka Alkitab kita untuk membiasakan kita membuka Alkitab kita. Adik-adik mungkin baca di tayangan ya, Matius pasal 6 ayat 16 dan 18 kalau tidak membawa atau tidak memiliki Alkitab pada saat sekarang ya. Matius 6 ayat 16 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Sebab mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu
dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah bagian firman Tuhan. Tuhan terkasih, bagian ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan di dalam bagian-bagian sebelumnya, yaitu tentang berdoa, tentang bersedekah. Bahwa prinsipnya adalah kamu jangan coba inginkan untuk orang melihat, orang memuji karena kamu sedang berpuasa. Berpuasa merupakan sesuatu yang memang akan membawa kita mungkin menjadi lemah, menjadi mudah kelihatan muram, menjadi mungkin kalau dalam pekerjaan kita maunya cepat pulang, seperti itu. Dan dalam konteks ini Yesus sedang mengkritik orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama. Karena berpuasa adalah sesuatu yang memang mereka lakukan. Berpuasa merupakan sesuatu yang bahkan ada saat-saat di mana mereka merayakan, atau dalam perayaan-perayaannya ajakannya adalah mari kita berpuasa, seperti itu. Mari kita menyampaikan satu sikap di hadapan Tuhan dengan kita pantang atau berhenti atau berkurang dari apa yang biasa kita lakukan, terutama soal makan dan minum. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mereka mungkin lelah, mungkin lemah, mereka mudah sekali menjadi muram, mudah sekali terlihat seperti lelah, seperti itu wajahnya. Tetapi Yesus mengatakan, apabila kamu berpuasa, jangan kamu memuram-muramkan muka kamu. Jangan kamu membuat muka kamu kelihatan seperti sedih dan seterusnya. Bahkan sebenarnya Yesus secara tidak langsung dikatakan di dalam kalimat berikutnya bahwa mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Oh saudara, ini suatu hal yang mungkin kita pernah temui di dalam interaksi-interaksi kita dengan orang-orang lain. Entah Kristen ataupun bukan, tetapi orang-orang itu sedang berpuasa. Sekali waktu saya sedang naik bis dalam perjalanan pelayanan antar kota, ya, ketika itu masa berpuasa dari rekan-rekan saudara-saudara Muslim di bis itu, ketika itu ada orang yang sedang merokok, begitu. Satu tua bapak, dia bukan kelihatan muram saudara, tetapi dia nggak suka dan sengaja atau dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, semua orang berpuasa, kamu jangan merokok, seperti itu. Dan dia mau katakan bahwa istilahnya dia berpuasa. Dia tidak perlu menunjukkan wajahnya berpuasa, tapi dia menyampaikan bahwa ini berpuasa, berhenti. Saudara, itu bukan apa yang Alkitab atau apa yang Tuhan maksudkan dalam pola berpuasa. Istilahnya ada orang yang tidak, ada orang yang istilahnya kelihatan dengan senang-senang apa segala macam, terserah mereka. Bagian kita adalah ketika saya berpuasa adalah saya sedang datang kepada Tuhan memohonkan atau menyerukan sesuatu. Dan saya tidak perlu membuat orang-orang tahu bahwa saya sedang berpuasa. Itu yang Yesus maksudkan. Itu yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini yang merupakan kritik pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka akan senang untuk tampak diketahui bahwa mereka sedang berpuasa. Yesus katakan bahwa kalau itu yang kamu lakukan, kalau itu yang kamu inginkan, sesungguhnya kamu sudah mendapat upahnya. Bahwa orang mengagumi bahwa kamu berpuasa. Orang mengagumi bahwa kamu sedang beribadah di dalam kehidupan kamu dengan berpantang dan dengan menahan. Yesus katakan kemudian di dalam ayat ke-17 bahwa apabila engkau berpuasa, bahkan engkau coba untuk tampil secerah mungkin. Kalau perlu engkau minyaki kepalamu, engkau cuci mukamu dan seterusnya. Kamu kelihatan lelah, cuci muka kamu. Kamu minyaki kepala kamu. Kamu coba tampil secerah mungkin. Seperti itu. Sehingga orang tidak tahu bahwa kamu berpuasa. Bayangkan saudara, orang melihat kita seperti itu, orang mengajak makan siang, yuk kita pergi makan. Kita enggak deh, saya masih ada kerja, misalnya seperti itu. Saya masih ada tugas, saya enggak ini. Tapi enggak deh, saya lagi berpuasa, jangan deh. Aduh, kamu mencobai saya. Bukan. Yesus mengajak untuk kamu tampilkan diri kamu, bukan untuk menipu, tetapi kamu tampilkan dirimu sebagai seorang yang tidak sedang berpuasa. Bukan dengan maksud menipu, tetapi maksud untuk menyatakan bahwa saya bukan mau untuk tampil di depan kalian, dilihat oleh kalian. Yang saya rindukan adalah dilihat oleh Tuhan. Ayat yang ke-18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu yang Yesus inginkan. Itu yang Yesus rindukan dilakukan oleh orang-orang ketika dia sedang
berpuasa. Kerinduannya adalah Tuhan yang engkau yang lihat. Aku sedang bergumul, aku sedang susah, aku sedang berpuasa. Engkau lihat aku. Dan aku tidak maksudkan untuk orang-orang melihat dan memujiku. Kira-kira seperti itu. Saudara, ini intinya dari bacaan kita yang 3 ayat ini. Dan inti ini sebenarnya mirip dengan apa yang di dalam bersedekah dan berdoa di dalam perikop-perikop sebelumnya. Dan Yesus menyampaikan karena ini merupakan satu kecenderungan orang Yahudi pada waktu itu. Termasuk para pimpinan agama. Mereka suka untuk dikagumi oleh orang-orang. Mereka suka untuk dihargai bahwa engkau orang yang beribadah. Engkau orang yang berpuasa. Engkau orang yang bersedekah. Engkau orang yang berdoa. Yesus katakan ketika engkau merindukan hal itu, pujian dari orang, maka engkau telah mendapatkan upahmu. Yang kau harusnya rindukan adalah pujian dari Bapakmu yang di sorga. Nah, saudara yang terkasih, di dalam hal ini Yesus bukan katakan bahwa sesungguhnya orang gak boleh tahu kita sedang berpuasa. Orang gak boleh tahu bahwa kita nih sedang berdoa, kita sedang taat dalam kehidupan, saya mau membagi sedekah. Bukan itu. Yang Yesus maksudkan adalah jangan kita pamer. Jangan kita pamerkan kita adalah orang yang hidup saleh. Jangan kita pamerkan segala hal yang dalam tanda petik dianggap sebagai kehidupan rohani kita. Kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nggak boleh di dalam hidup kita merindukan orang akhirnya mengagumi kita. Dan karena itu dengan sengaja kita coba tunjukkan kepada orang-orang apa yang kita lakukan. Saya pernah sekali waktu di dalam ibadah satu gereja. Pada waktu persembahan ada satu orang bapak melakukan kira-kira demikian. Kantong persembahan lewat. Bapak itu mengambil 1 lembar dan dia begini. Masukkan ke dalam kotak. Ada 3 kantong persembahan. Kantong kedua bagaimana? Dia keluarkan lagi 1 lembar. Itu betul begitu, saudara. Jadi bukan dia langsung masukkan, bukan dikrek-krek gitu ya. Sayang, saudara ya. Nah, tapi dia betul-betul begitu. Nah, kebetulan saya duduk dekatnya. Terus saya pikir, wah, gitu. Uangnya bukan uang 2000-an, saudara. Kalau saya nggak salah ya uangnya uang seperti beginilah ya. Uang jumlahnya yang besar. Ya saudara, kalau misalnya yang dia keluarkan 2000-an atau 1000-an seperti ini ya. Gitu ya. Orang masuk, saya juga bisa, saya keluarkan 2000 begitu ya saudara ya. Tapi saudara bayangkan kalau uangnya adalah 100 ribuan. Kira-kira maksud beliau apa, saudara? Kira-kira maksud beliau apa? Saudara, kadang-kala mungkin kita langsung menghakimi. Dia mau pamer. Belum tentu juga sih. Bisa saja dia sebenarnya sedang menyuarakan, jemaat. Ya, kadang-kadang kita nggak terlalu mau memberikan kepada gereja, kepada persembahan-persembahan pelayanan. Kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Tetapi untuk saya sebenarnya bisa cara yang lain untuk dilakukan. Nah, saudara, bisa didebatkan seperti itu, tetapi apa yang dilakukan di dalam hidup kesalehan seperti itu adalah sesuatu kategori yang kita harus hati-hati. Ya, jangan kita ingin memamerkan bahwa saya sedang melakukan sesuatu hal yang baik. Saya sedang melakukan sesuatu hal yang salah, termasuk di dalam berpuasa. Inti yang Yesus sampaikan adalah itu. Bahwa jangan kita ingin untuk tunjukkan. Entah bentuknya beri persembahan, beri sedekah, entah bentuknya berdoa. Seperti yang saya katakan, kita di tempat umum untuk orang lihat sebagai kesaksian. Saya mesti katakan hati-hati. Lihat hati kita, lihat bentuk motivasi kita ketika kita melakukan hal itu. Dan ini sangat banyak saat sekarang saya katakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak peka. Kita sebenarnya sedang berhadapan dan berseru kepada Tuhan. Sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita di hadapan Tuhan. Atau sebenarnya untuk pamer kepada orang-orang lain. Inti teguran Yesus terhadap orang-orang di masa itu. Jangan ingin memamerkan hidup kesalehan kita. Ada bisa sangat banyak, saudara. Ada bisa sangat banyak. Ya istilahnya. Saya pribadi harus juga banyak menguji diri ketika saya ketemu dengan kawan-kawan yang bukan Kristen, saudara-saudara saya yang bukan Kristen dan seterusnya. Saya harus hati-hati kalau saya berbuat baik. Saya berbuat baik adalah untuk Tuhan. Untuk di hadapan Tuhan. Kalau kita memamerkannya supaya orang tahu, maka kita tidak mendapat upahnya.
Dari ketiga bagian tentang ibadah itu Tuhan mengatakan jelas. Kita orang yang munafik, kita tidak mendapatkan balasan yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau kemudian orang tahu? Seperti itu. Bagaimana bahwa karena tindakan kita bukan maksud untuk pamer, tetapi dengan tidak sengaja bahwa orang atau dengan tidak maksud kita orang tahu. Maka tetap itu adalah berpuasa yang dihargai oleh Tuhan. Soalnya ini sesuatu hal yang harus kita bedakan dan harus saya sampaikan dalam bagian ini. Jadi istilahnya bukan berarti bahwa kita nggak boleh berdoa di depan umum, kita nggak boleh berpuasa dan kemudian ternyata orang tahu. Tetapi yang tidak boleh adalah kita melakukannya untuk pamer dan orang memuji, orang menghargai kita. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi haruslah yang dijaga sikap hati dari kita. Nah, saya ingin mengajak kita melihat beberapa pengajaran dan kisah berpuasa dalam Alkitab. Kenapa ini penting, saudara? Seperti yang saya katakan tadi bahwa berpuasa adalah sesuatu yang merupakan panggilan mendesak untuk kita di masa kini. Alkitab mengajarkan sangat banyak, ini hanya beberapa contoh. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal ke-58 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima. Sungguh-sungguhkah ini berpuasa yang kukehendaki dan menundukkan diri sehari lamanya? Kalau engkau menundukkan kepala seperti gelagah, membentang kain karung dan abu sebagai lapik tidur, itukah yang kau sebut berpuasa dan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan berkah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan di barisan dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Saudara, ada kalanya orang berpendapat demikian. Bukan hanya kita ya, tapi saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara yang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya pagi, siang, malam berpuasa, bukan berpuasa, makan, biasa makan. Lalu sekarang dia berpuasa pagi dengan malam, maka porsi untuk pagi dan malam ditambah. Ya, kalau misalnya saya berikan contoh, pagi makan uang 10.000 biasa. Siang makan uang 10.000, malam makan uang 10.000, total 30.000. Saat ini saya sedang berpuasa. Pagi saya buat makan jadi 15.000, malam jadi 15.000. Siang saya berpuasa. Nah, bacaan yang sedang tadi saya bahas itu, dan kalau saudara baca Yesaya 58, Tuhan sedang mengkritik kebiasaan itu. Kamu berpuasa, kamu bukannya berbelas kasihan, kamu bukannya berempati atau berintrospeksi untuk Tuhan, saya begini rupa, dan akhirnya peka terhadap kebutuhan orang-orang ada di sekitarnya. Seperti dalam ayat yang ke-7, engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Oh enggak, kau enggak mau, tapi engkau berpuasa dan kau merasa engkau sedang berbuat baik di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, enggak. Bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah ketika engkau melihat ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang membutuhkan, maka engkau rela untuk aku berbagi dengan mereka. Aku memberi dengan mereka. Itu sebabnya yang pertama yang saya katakan bahwa beberapa pengajaran dalam kisah berpuasa adalah bentuk introspeksi diri, bentuk merendahkan diri dan berbelas kasihan pada orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan sekadar saya nggak makan, saya nggak minum, bukan sekadar saya berpantang sesuatu, tetapi ketika apa yang saya pantangkan itu saya bisa berikan kepada orang, saya bisa bagikan kepada orang, seperti itu, maka saya perlu untuk berikan. Sekali waktu ketika di masa saya masih kuliah, istilahnya ketika itu kami yang mengadakan doa puasa. Saya tahu bahwa yang saya sampaikan ini bukan hal yang mudah ya, maksudnya dalam prinsip ini, karena saya pun pernah gagal. Saya pun pernah akhirnya diajar Tuhan,
Dan saya menyadari berpuasa yang saya bayangkan hanya sekadar apa yang nggak boleh. Bukannya apa yang nggak boleh ini bisa saya berikan kepada orang. Jadi pada waktu itu sedang berpuasa dan saya dalam perjalanan ke tempat berpuasa, ke tempat berkumpul kami. Ya, saudara, jadi pada waktu itu turun hujan tiba-tiba. Turun hujan dan saya bawa perlengkapan payung, perlengkapan apa segala macam di dalam bis. Pas berhenti bis, di samping saya nyampailah satu truk. Dan atas satu kumpulan orang-orang yang kehujanan dan tanpa penutup dan seterusnya. Dan saya tergerak. Saya berikan itu payung kepada mereka. Saya berikan apa yang saya bisa untuk bantu mereka. Karena itu sedang saya tidak butuhkan dan saya sedang pantang. Seperti itu. Saya tunggu. Aduh Tuhan, saya juga perlu gitu loh kira-kira ya. Aduh gimana, berhenti hujan makin deras seperti itu. Ini orang-orang sedang coba di dalam atas truk yang terbuka begitu mereka membuat seperti itu. Saya pikir Yesaya 58 berkata, ketika engkau melihat orang yang miskin, engkau bagi roti-roti kepada mereka. Saudara, saya menyesal sekali saya nggak lakukan, saudara. Saya sampai ke dalam ruangan ketika kumpul, saya bilang, aduh, saya cuma berpikir apa-apa yang sifatnya lahiriah buat saya. Ketika saya bisa berbagi apa yang saya bisa bagi, saya memilih tidak. Tetapi saya masih beranggapan saya berpuasa di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu pembelajaran buat saya. Saudara, sesudah itu bukan kemudian istilahnya saya menghindar dari berpuasa lalu ngumpet di rumah supaya saya nggak mengalami hal enggak, saudara ya. Yang saya maksud adalah kita mesti memikirkan. Kadang-kadang kita tidak mau untuk berbagi, kita hanya beranggapan kita sedang berpuasa. Tapi kita tidak mau berbagi untuk apa yang sebenarnya kita bisa bagi kepada orang. Ini adalah hal yang pertama. Di dalam Alkitab ketika Tuhan mengajarkan, Yesaya 58 ini adalah satu koreksi. Satu teguran kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kalian tuh berpuasa, kalian coba untuk berhadapan berseru kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalian gak mau untuk berbelas kasihan pada orang. Kalian cuma mau memikirkan diri kalian. Kalian cuma mau untuk memohon belas kasihan, Tuhan kasihani saya. Tetapi ketika kalian diberi kesempatan untuk berbelas kasihan pada orang, Tuhan katakan kalian tidak mau melakukannya. Kalian tidak mau melepaskan atau mematahkan kuk itu belenggu-belenggu orang. Dalam Yesaya 58 itu sampai kalian tetap mau untuk memiliki apa yang kalian miliki. Tapi kalian tidak mau untuk melakukannya buat orang-orang lain. Itu yang pertama, saudara. Tentang berpuasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Tetapi ketika kau tidak makan, engkau tidak minum, engkau berpantang sesuatu, engkau merindukan untuk Tuhan berbelas kasihan pada kamu. Maka engkau membuka hatimu untuk berbelas kasihan kepada orang-orang lain. Yang kedua, mari kita buka 2 Samuel pasal ke-12 ayat 15 sampai dengan 23. Di situ dikatakan bahwa Daud ditegur oleh Nathan. Ya, saya hanya bacakan ayat yang ke-15 dan 16. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh dan masuk ke dalam kamar. Semalam-malaman ia berbaring di lantai. Saudara, latar belakang kisah ini adalah ketika Daud mengambil istri Uria menjadi, saya gunakan istilah yang memang sebenarnya begitu ya, menjadi wanita selingkuhannya. Ya, karena sebelumnya ini istri Uria masih resmi, dia melakukan hubungan dengan Batseba itu ya. Nanti orang tua jelaskan pada anak-anak ya istilahnya. Nah, tapi istilahnya pada waktu si Daud melakukan itu, Batseba hamil, kemudian Daud merekayasa untuk Uria mati supaya nggak ketahuan bahwa Uria yang sedang di medan perang bukan yang membuat Batseba itu hamil. Dia merekayasa sehingga Uria mati di medan perang. Lalu kemudian dia menikahi Batseba
Walaupun pada waktu-waktu itu Batsheba sedang menyatakan kedukaan karena meninggalnya suaminya. Lalu Nathan datang dan menegur, ya, datang dan menegur Daud dalam bagian bacaan kita kalau baca Alkitabnya ya secara lengkap ya, ayat yang sampai dan ayat 23. Lalu Daud menangis menyesal. Dia menangis menyesal karena kemudian anaknya memang lahir dengan keadaan sakit. Anaknya lahir dengan keadaan sakit dan dia berseru kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan agar anaknya tidak mati. Nah, bagian firman yang saya berikan tadi itu disampaikan Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan sungguh-sungguh dan masuk ke dalam kamar semalam-malaman ia berbaring di lantai. Dia pakai kain istilahnya duka seperti itu dan berseru kepada Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ini Daud memang betul-betul melakukan tindakan yang bejat. Dia berselingkuh dengan anak buahnya dengan istri dari anak buahnya yang setia, yang berjuang, yang mau berperang buat dia. Dan dalam keadaan kemudian istri dari anak buahnya ini hamil, dia bukan mengaku, tetapi dia justru merekayasa anak buahnya itu mati di medan perang. Ketika dia ditegur, dia memohon Tuhan jangan sampai anak ini mati, seperti itu. Nah, saudara bisa dilihat bahwa ini juga satu contoh berpuasa. Ya, Alkitab mengajarkan berpuasa juga adalah satu pernyataan pertobatan dan permohonan belas kasihan. Tuhan, sungguh Tuhan. Saudara bisa bayangkan seorang bapak yang anaknya yang masih bayi, belum ada berapa bulan itu dia sakit, anak ini dia doakan, dia mohonkan belas kasihan karena dia tahu bahwa dia yang salah, bukan anak ini. Dia tahu dia yang berdosa, bukan anak ini. Dan dia mohonkan belas kasihan dan dia berpuasa untuk itu. Soalnya adalah hal yang lain yang kita bisa lakukan ketika kita memohon kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu, saudara, apakah ada pada saat sekarang dosa-dosa yang saudara rasa, aduh Tuhan kenapa bisa begini dan seterusnya. Saudara, kalau ada, saudara jangan sungkan, datanglah kepada Tuhan. Saudara boleh dengan berpuasa, tetapi yang utama adalah saudara datang, mohonkan Tuhan ampuni, Tuhan berbelas kasihanlah. Tuhan tolong, sungguh biar ini dilalukan dan saya tidak mengalami bencana anak itu mati. Kalau Daud seperti gitu. Saudara, banyak kali ketika kita menyadari kita berdosa, kita malu dan kita nggak mau ngaku kepada Tuhan. Atau kita mau ngaku dengan mencoba untuk memutar-mutar, habis dianya begitu, habis dianya begitu, habis saya butuh. Saudara, kalau namanya kita berdosa, ya berdosa, selesai. Kita datang kepada Tuhan, kita mohonkan ampun, akuilah bahwa saya memang berdosa, saya memang melakukan tindakan. Bahwa jangan tambah-tambahkan dengan segala macam excuse kalau bahasa Inggris, dengan segala macam alasan-alasan bahwa wah enggak ini enggak itu. Tuhan kau tahu bahwa orang ini salah, orang ini jahat seperti itu. Seorang nggak bisa. Kalau salah ya salah, dosa ya dosa. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan dan mohonkan pengampunan. Nah, Daud menunjukkan kebaikan dirinya di dalam hal itu. Maksud saya bukannya dia benar dalam hal berbuat dosa itu, tetapi dia mengakui dan dia datang memohonkan belas kasihan. Ini hal yang lain dalam hal berpuasa. Apa sih maksud berpuasa? Bahwa saya datang kepada Tuhan, saya mohonkan belas kasihan, saya datang mengaku dosa saya, dan saya berdoa di hadapan Dia. Yang ketiga, beberapa pengajaran dan kisah berpuasa dalam Alkitab juga adalah pernyataan permohonan kesembuhan. Mari kita buka Mazmur 35. Saudara, saya mengajak kita membuka bagian Alkitab ini. Ini satu hal yang unik sekali di dalam Alkitab bagaimana sikap Daud. Mazmur 35 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ayat saya kutipkan hanya ayat 13 dan 14, tapi perhatikan bagian-bagian sebelumnya. Ayat 12. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Aku merasa sebatang kara. Kalau ayat 11, mereka yang dimaksud adalah saksi-saksi yang lalim bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal yang tidak aku ketahui, yang tidak diketahui. Ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, orang-orang lalim itu,
orang-orang yang menuduh aku tentang hal yang tidak diketahui itu. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku lakukan apa saudara? Ayat 13 berikutnya, aku memakai pakaian kabung dan merendahkan diriku dengan berpuasa dan berdoa lagi dengan menundukkan badanku dalam-dalam. Seperti seorang sahabat atau saudara, demikianlah aku bersikap. Seperti orang yang meratapi kematian ibunya, demikianlah aku tertunduk berduka. Jadi saudara, dia berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang lalim yang menuduh dia berbuat apa seperti itu. Untuk orang-orang lalim yang mencoba untuk menjahati dia. Daud berdoa untuk mereka dan bukan sekedar berdoa. Ketika mereka itu sakit, dia berdoa dan berpuasa. Dia tundukkan dirinya pakai kain kabung. Dia rendahkan dirinya dan dia sungguh berdoa seperti kalau dia ada sahabatnya, saudaranya yang sedang sakit, ibunya yang mati, dia meratapi. Seperti itu saudara. Wah saudara, waktu saya membaca bagian ini, belum lama saya dapatkan bagian ini. Udah berapa kali saya baca, tapi bagian ini menjadi sesuatu yang berbicara. Wah, berapa banyak saya ingin untuk berdoa untuk orang-orang yang menjahati saya. Berapa banyak saya berdoa atau saya betul-betul membawa orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan. Padahal mereka menjahati saya. Yang ada adalah, wah saya akan kesal sekali. Saya akan benci sekali. Atau saya marah paling sedikit kepada mereka yang menjahati saya. Daud tidak. Dia bukan sekadar berdoa, memohon pertolongan ketika misalnya orang-orang mengepung dia. Dia berdoa, Tuhan tolong bebaskan. Tapi bahkan ketika orang-orang yang lalim terhadap dia, mereka sakit dan dia tahu, dia bahkan bersedia untuk berpuasa untuk orang-orang itu. Soalnya ini hal lain. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa dengan memohonkan kesembuhan. Mungkin ada teman pelayanan kita, teman gereja kita, keluarga kita yang sedang sakit, dan kita sungguh nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Kita mohonkan kesembuhan, betul. Tapi bahkan Daud menunjukkan contoh, bahkan ketika orang-orang yang lalim pada dia, yang sakit, dia datang pada Tuhan, dia berpuasa dan mohonkan kesembuhan mereka. Nah saudara, ini kan contoh lain ya, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita berpuasa, kita mungkin berpantang ini berpantang, dan kita sungguh mengingat orang ini seperti itu. Tuhan, saya berdoa untuk dia. Saya berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan sembuhkan dia, berbelas kasihanlah pada dia. Itu yang dilakukan oleh Daud, dan itu yang ingin dicontohkan buat kita. Saudara, saya yakin setiap kita ada orang-orang yang kita gak suka ya. Ketika saya bicara gini, yang kebayang juga beberapa orang yang saya gak suka. Orang-orang yang pernah menipu saya. Orang-orang yang istilahnya menyatakan perlu pertolongan. Ketika ditolong kemudian dengan janji akan begini, akan begitu. Lalu ternyata hilang saja begitu rupa. Wah, kesal, marah, dan seterusnya. Tapi ketika saya baca bagian ini, seperti tadi saya bilang, ini belum lama saya dapatkan hal seperti ini. Udah sering saya baca, tapi belum lama ini. Daud memberikan satu contoh. Kapan saya mendoakan orang-orang yang mungkin membuat saya marah, yang mungkin membuat saya susah. Kapan saya sungguh datang pada Tuhan memohonkan belas kasihan. Daud bukan sekadar memohonkan belas kasihan, dia bahkan bersedia untuk berpuasa buat mereka. Kalau untuk keluarga saya, kalau untuk teman-teman saya, kalau untuk rekan pelayanan saya mau berpuasa. Daud menunjukkan contoh. Bahkan untuk musuhnya pun dia rela untuk berdoa dan berpuasa buat mereka. Yang keempat, Ester pasal keempat ayat 15 sampai dengan 17. Ya, terima kasih ya, gitu ya. Apa juga yang kita bisa ambil dan pelajari? Mengapa kita berpuasa ketika kita memohonkan pertolongan? Saudara, bacaan ini sebenarnya panjang, saya tidak membacakan seluruhnya. Saudara coba lihat ya, nanti saya berikan ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Sesudah itu akan masuk menghadap raja, sekalipun itu melanggar hukum. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan dilakukannya segala yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara,
konteks atau apa yang di belakang dari bacaan barusan ini adalah karena pada waktu itu Esther dan Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada itu terancam dibunuh, dibasmi habis, ya, dibunuh dengan perintah raja pada tanggal tertentu mereka akan dibunuh. Nah, itu dilakukan karena raja nggak tahu bahwa Esther orang Yahudi. Jadi Esther menjadi permaisuri pada waktu itu dan raja memutuskan bunuh tanpa dia tahu bahwa permaisurinya pun adalah orang Yahudi. Lalu Mordekai katakan bahwa kalau misalnya kami orang-orang Yahudi yang di luar istana mati, kamu pun akan kena. Karena kamu Yahudi. Cuma pada saat ini raja belum tahu. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan, kata Esther. Kamu pikir dan mesti ngomong pada raja. Nggak boleh saya pergi kalau raja nggak memanggil saya. Seperti itu. Saya nggak boleh datang menghadap pada raja. Siapapun tidak boleh datang kalau tidak dipanggil raja. Seperti itu. Jadi betul-betul ancamannya tidak main-main. Lalu apa yang dikatakan, ya kamu pikirkan caranya kira-kira seperti yang Mordekai katakan dalam bacaan ini, silakan nanti dibaca. Lalu Esther mengatakan berpuasa. Kita berpuasa, serukan pada semua orang Yahudi untuk berpuasa dan saya akan berpuasa. Bahkan sampai dia katakan dayang-dayangku pun, artinya bukan orang-orang Israel dan sangat mungkin itu bukan orang-orang yang percaya kepada kepercayaan Israel. Dayang-dayangku pun akan kusuruh untuk berpuasa. Dan ini bukan cukup lazim. Terjadi beberapa kali di dalam Alkitab ya. Waktu Niniwe juga mengalami ancaman hukuman dari Tuhan. Itu Raja Niniwe juga sampai menyuarakan binatang-binatang juga gak boleh makan. Ikutan berpuasa begitu. Binatang mana bisa ngerti. Tetapi pokoknya jangan kasih makan. Kira-kira demikian. Jadi seruan untuk betul-betul tunjukkan bahwa kita datang kepada Tuhan mohonkan belas kasihan. Nah Esther melakukan begitu. Dia berpuasa dan dia memohon kepada Tuhan. Lalu dia pergi dan pada waktu dia datang menghadap. Jadi satu tindakan yang harus dilihat adalah raja lakukan apa. Kalau raja tidak mengangkat tongkatnya menunjuk, maka itu artinya yang masuk tanpa panggilan dia akan dihukum mati. Bukan dipenjara, dihukum mati. Ya, tapi itu raja berkenan, dia tunjuk, maka kemudian Esther maju memegang tongkat dan kemudian raja bertanya, apa yang kau inginkan? Seperti itu. Dan kemudian Esther bercerita mau undang makan, lalu makanlah dengan tamu yang mencoba untuk membunuh orang-orang Yahudi. Dan di saat itulah kemudian Esther bercerita bahwa aku dan bangsaku akan dibunuh mati semua. Lalu raja tanya siapa yang berbenar? Baru kemudian diceritakan lebih jauh. Nah saudara, puasa juga begini. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu apa? Dia memohon pertolongan. Ya, dia berseru, dia berdoa, berpuasa untuk Tuhan tolong. Ada satu bahaya dan saya nggak tahu gimana caranya, Tuhan tolong. Dan dalam permohonan pertolongan itu dia berpuasa. Saudara, ini mungkin juga adalah sesuatu yang kita nggak terlalu banyak kumulkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita banyak berdoa, ya. Kita banyak memohon, ya. Ketika kita mengalami pergumulan kesulitan, kita berdoa, ya. Tapi berapa banyak dari kita juga yang kemudian datang bahkan sampai Tuhan, dan akhirnya kita berpuasa. Ada satu contoh atau ada satu istilah ya, seorang kawan saya dulu ya dalam pelayanan, dia bilang begini, kita tuh berpuasa dalam kondisi-kondisi seperti ini adalah seperti seorang yang begitu bergumulnya, begitu terganggunya sampai istilahnya dia lupa jam makan. Kira-kira seperti itu analogi yang disederhanakannya. Jadi berpuasa menjadi sesuatu nggak penting lagi saya mau makan. Tuhan sungguh berbelas kasihanlah, Tuhan sungguh tolong. Kan bisa begitu ya kalau saudara adalah mahasiswa, saudara begitu sibuk ini mesti segera selesai gitu, kerjakan. Makan dulu, aduh nanti deh, begitu rupa. Segala sesuatu bisa saya geser karena saya mau ini selesai. Nah kira-kira seperti itu yang sebenarnya dianalogikan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ketika Esther menyadari, aduh nantilah saya nggak mau makan, kira-kira demikian. Tapi dengan satu itikat memang saya memohon Tuhan berbelas kasihanlah. Tuhan tolong, kami terancam kematian, kami terancam dibunuh, kami terancam dimusnahkan, Tuhan berbelas kasihanlah. Lalu diajak orang-orang, mari kita berpuasa, mari kita berdoa, mari kita memohon. Jadi bukan sekadar satu, yo kita doa, yo kita berpuasa. Tanpa ada satu hati yang,
Tuhan sungguh tolong, Tuhan sungguh mohon. Tuhan saya mohon pertolongan, saya mohon belas kasihan-Mu. Saudara, ini juga polanya, atau ini juga tujuannya. Ketika kita merindukan sesuatu kepada Tuhan, kita mohon dan akhirnya kita datang Tuhan dan berpuasa. Contoh yang terakhir adalah contoh yang dilakukan Yesus di dalam Matius pasal keempat. Mari kita lihat Matius pasal yang keempat. Ya, ini adalah bagian yang terkenal dalam kehidupan atau dalam pengajaran Kristen. Apa yang Yesus lakukan di awal dari pelayanannya, yaitu dia berpuasa. Matius pasal yang keempat, saya nggak baca seluruhnya, ayat satunya saja. Lalu Yesus, ayat 1 dan 2. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara, dalam pemahaman tentang teks ini, orang melihat, dan saya setuju bahwa Yesus berpuasa adalah karena dia menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan dia. Karena sesudah itu tidak banyak diceritakan tentang apa yang Yesus lakukan tentang berpuasanya. Yang ada diceritakan adalah dia berdoa. Dalam beberapa peristiwa-peristiwa digambarkan dia berdoa. Jadi dilihat bahwa ini adalah saat di mana dia udah tahu dia akan masuk dalam masa pelayanan yang tidak mudah. Masa pelayanan yang tidak ringan, dia juga akan mengakhirinya dengan dia mengorbankan dirinya di kayu salib dan mati menebus manusia. Nah, dalam konteks seperti itu, maka dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia berpuasa, dia datang kemudian dia diuji oleh iblis di dalam bagian berikutnya. Nah, saudara, ini juga adalah hal yang lain yang kita bisa lihat diajarkan mengapa berpuasa itu perlu. Yaitu apa? Untuk persiapan untuk masuk dalam pelayanan mungkin penuh dengan pergumulan. Atau tidak pun penuh pergumulan, kita nggak tahu bagaimana, tapi Tuhan, saya masuk dalam satu masa pelayanan yang baru. Atau masa pelayanan yang saya akan jalani, saya akan kerjakan. Dan saya tahu saya membutuhkan kekuatan dari Engkau, pimpinan dari Engkau. Maka saya berpuasa. Saya berdoa dan saya berpuasa. Jadi saudara, ini juga adalah kenapa kita berpuasa. Ketika kita mau masuk dalam satu hal yang tidak mudah, kita berpuasa. Yesus menggambarkan itu sebagai contoh dalam kehidupannya. Jadi saudara, kalau misalnya dilihat yang diberikan dalam bacaan-bacaan ini, kenapa kita berpuasa? Berpuasa sebagai satu bentuk saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau berbagi, berbelas kasihan pada orang-orang. Mengapa saya berpuasa? Karena saya memohonkan Tuhan adanya kesembuhan atau adanya campur tangan untuk masalah orang. Saya memohon, saya datang kepada Tuhan. Kenapa saya berpuasa? Ketika saya mengalami satu bahaya yang besar seperti Esther, saya memohonkan Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai, tunjukkan kuasa-Mu. Dan kenapa kita berpuasa? Ketika kita mau masuk di dalam pelayanan-pelayanan yang mungkin kita tahu akan banyak pergumulan atau bahkan kita sudah menghadapinya dalam hidup kita. Nah saudara, jikalau demikian, memang Matius pasal ke-6 memperingatkan kita, jangan kita bersikap seorang munafik untuk orang lihat, untuk orang kagumi, wah kamu berpuasa. Betul, Matius pasal 6 mengingatkan itu. Dan saya mesti memperingatkan kita, jangan pernah kita bersikap seperti orang munafik, menggambarkan kita orang yang saleh, menggambarkan diri kita orang yang berpuasa. Jangan. Tetapi bukan berarti kita tidak berpuasa. Bukan berarti Alkitab tidak mengajar kita untuk tidak berpuasa. Saudara, kalau misalnya kita saat sekarang sedang merintis dan sedang ada di dalam tahapan-tahapan pergumulan tentang gereja kita, tentang bagaimana ke depannya, pergumulan tentang apakah gereja ini akan cukup dana, gereja ini akan cukup tenaga untuk menjangkau Bengkulu bagi Tuhan. Kalau itu adalah kerinduan saudara dan saudara melihat ini pergumulan, seberapa saudara mau untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan sungguh tolong. Kalau saat sekarang sudah dapat izin, saudara, saya tidak mau gambarkan seperti apa, tetapi berapa banyak itu kemudian membawa saudara dan orang-orang yang merindukan Tuhan sudah bekerja. Saya berikan ini sebagai satu yang pertama.
Panggilan untuk berpuasa di masa kini adalah karena apa? Saudara rindukan adanya kebangunan di Bengkulu, kebangunan di gereja, kebangunan orang-orang untuk mengalami pertobatan-pertobatan. Saudara, jangan-jangan kita kurang berdoa, dan mungkin kita pun kurang mau untuk datang pada Tuhan, menyerukan Tuhan. Ini satu pelayanan yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Tuhan campur tangan, yang kemudian membawa kita untuk berpuasa. Saudara, saya baru keliling-keliling kota, keliling-keliling kota juga ya, 2-3 hari terakhirnya dengan guru Injil Rudi ya, dengan Memo, dengan Berkat gitu ya, diajak, dan saya senang sekali melihat bermacam hal. Tapi saya juga keliling di beberapa kota lain di Sumatera, dan sungguh saya melihat bagaimana Tuhan menyiapkan dan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan untuk jangkauan-jangkauan untuk pelayanan-pelayanan, untuk adanya pekerjaan, adanya gerakan untuk penjangkauan banyak orang. Itu yang saya lihat. Itu yang saya dapatkan, luar biasanya Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Saudara, saya kira kita perlu menggumulkan seberapa serius kita merindukan hal itu. Dan kalau memang Tuhan adakan panggilan, mari kita berpuasa. Mari kita berdoa. Mari kita rindukan campur tangan Tuhan. Saya mesti mengatakan kita mesti siap untuk menyampaikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sebenarnya yang kedua ini menjadi yang pertama tadinya. Yaitu saudara, seberapa kita merindukan Tuhan, berbelas kasihanlah pada dunia ini. Oh saudara, lihatlah yang ada di sekitar kita. Lihatlah berita-berita. Saudara, apakah saudara tidak berbelas kasihan melihat orang-orang yang akhirnya perang sini, perang sana, bunuh-membunuh dan seterusnya? Atau mungkin saudara, kasihannya, dan cuma sibuk jadi bicara sana sini, bicara diskusi sini, diskusi sana. Wah, ada perang, wah, perang lagi loh. Ini Israel serang Iran, wah Iran balas, seru ya lihat, wah itu. Saya ketemu teman-teman yang begitu saudara, saya pikir ampun gitu. Saya bertanya, seberapa sih kalian merindukan Tuhan, berbelas kasihanlah pada dunia ini. Ada begitu banyak orang yang jadi korban, ada begitu banyak orang yang akhirnya mungkin mereka bukan mau untuk perang itu terjadi, tapi itu terjadi. Kalau saudara punya beban, seberapa saudara mau untuk mendoakannya? Atau saudara merasa bahwa oh yang penting saudara tidak kena apa-apa. Saudara, saya mesti katakan ini merupakan panggilan untuk kita di masa kini untuk berpuasa. Untuk betul-betul datang kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasihanlah. Tuhan berbelas kasihanlah pada bangsa, pada dunia ini. Saudara, yang ketiga. Itu yang ketiga adalah peperangan. Yang kedua itu sebenarnya adalah soal bagaimana perkembangan yang ada yang bentuk lain. Ya, saya masuk yang keempat, kekacauan moral pada masa kini. Saudara, saya nggak tahu seberapa saudara mengetahui perkembangan, tapi kalau di Amerika sana saudara sudah biasa kita melihat ya pria-pria yang tidak malu mengakui dirinya wanita. Ya, itu sudah biasa. Bukan pria yang bersikap seperti wanita, bukan ya. Tapi pria-pria yang mengaku dirinya wanita, berpakaian, berlipstik, berdandan dan seterusnya, begitu ya istilahnya. Ya, yang kemudian kalau bicara suaranya gede gitu ya istilahnya bahwa tetap terlihat bahwa dia adalah pria, tetapi dia mengaku dirinya wanita. Dan yang lebih parah, mereka tidak suka untuk ada istilahnya grooming, untuk menjangkau para remaja-remaja atau anak-anak pria. Untuk apa istilahnya ya, untuk ditolong untuk menjadi seperti mereka. Mereka masuk ke sekolah-sekolah TK, memberikan bacaan-bacaan buku. Mereka masuk ke perpustakaan-perpustakaan untuk mengadakan pembacaan buku anak-anak. Dan mereka berdandan seperti seorang wanita, seperti waria. Seperti itu saudara. Saudara, ini adalah satu tantangan yang jangan bilang bahwa kita belum. Kalau saudara misalnya punya anak, punya saudara yang dikirim ke luar negeri, jaga-jaga saudara. Ya, jaga-jaga jangan sampai terbawa. Karena itu banyak yang terjadi di dunia saat ini. Nah, bukankah itu membutuhkan doa kita? Dan mungkin pada saat sekarang bukan sekadar doa yang lalu begitu saja.
tapi membutuhkan satu seruan juga untuk kita berseru yang mungkin membuat kita akhirnya Tuhan sungguh berbelas kasihan. Seperti ini. Terus saat sekarang saya mempunyai beban untuk salah satu keluarga saya dan saya sungguh takut sekali. Salah satu ketakutan saya adalah masuk dalam masalah seperti ini. Karena saya merasa bahwa saya agak susah untuk menjangkau keluarga saya ini, ya, keluarga yang sangat dekat dengan saya, dan saya sungguh berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Seperti itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mungkin ada saudara, keluarga, teman yang saudara sedang rindukan untuk kesembuhannya. Atau saudara sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan saudara sendiri. Saudara, Alkitab memberikan contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh Alkitab pun berpuasa untuk hal itu. Memohon dengan belas kasihan. Saudara pasti punya yang terpikir, atau saya harap ada yang terpikir, saya tidak bagikan apa yang saya terpikir dan seterusnya. Tetapi saudara, ini juga bagian di mana kita berpuasa. Nah saudara, saya nggak tahu seberapa saudara mau menggumulkan untuk berpuasa. Ya, Matius pasal ke-6 hanya menyampaikan intinya, pesan supaya kita jangan menjadi orang munafik di dalam kita berpuasa. Tetapi Matius pasal ke-6 bukan sama sekali bermaksud untuk kita tidak berpuasa. Bukan. Matius pasal ke-6 justru sebenarnya mengajak kita untuk berpuasalah dengan benar. Berpuasalah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan benar. Dan ini adalah sesuatu yang jarang kita lakukan. Saya mesti katakan, kita sebagai orang Kristen kita agak alpa untuk salah satu hal ini. Kita mungkin berdoa, iya. Kita mungkin beribadah, iya. Kita mungkin membaca Alkitab, iya. Itu memang ada dalam Alkitab. Tetapi Alkitab juga mengajarkan tentang berpuasa. Saudara, saya sungguh berharap sebagai jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan benar, dengan utuh. Jangan cuma mau mengambil yang kita suka dan mengabaikan yang kita tidak suka. Saya kadang dengan bercanda dengan kawan-kawan, kalau misalnya ada waktu doa puasa, kawan mengajak saya, Bang, mereka manggil saya abang gitu, Bang, nih kita ada doa puasa, ikut ya Bang. Oh boleh, saya bilang, kita bermitra bagaimana? Saya bagian berdoa, kamu yang berpuasa. Kita doa puasa, kira-kira kayak gitu. Itu bercanda ya. Tapi saya menyampaikan itu karena mungkin itu banyak yang terjadi. Kalau diajak, yuk kita doa puasa. Kita agak gak terlalu suka berpuasanya. Berdoanya kita mau. Saya berharap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini mengajak kita untuk memikirkan panggilan berpuasa untuk masa kini. Biar kita menjadi jemaat yang utuh, bukan sekadar yang kita suka, tetapi yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita tidak terlalu suka, tetapi itu yang Tuhan inginkan. Dan kita menjadi jemaat yang utuh, yang dibangun bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa.